Amen. I know some people have got a little bit of scratchy throat and cough this morning. Dan tetap kita mengucap syukur puji Tuhan walaupun kita melihat ada beberapa orang ada yang batuk dan ada masalah dengan tenggorokan. But thank God for musicians that press through. Hallelujah. Tapi kita bersyukur kepada para pemain musik, mereka terus menerobos. Amen. It's a great blessing to have everybody here. Dan juga berkat yang luar biasa semua jemaat bisa di sini kita berkumpul bersama. Visitors from Australia. Ada juga teman kita datang dari Australia. Other people here for the first time. Dan yang lainnya ada mungkin yang baru pertama kali datang ke tempat ini. And we want to go to the Word of God this morning. Dan kita akan pergi langsung kepada firman Tuhan pagi hari ini. We're going to look at one of the most interesting parables in the Bible. Dan kita akan melihat salah satu sebuah perumpamaan yang sangat menarik di dalam Alkitab. Sometimes Jesus spoke in ways that would shock or surprise people. Dan kadang-kadang ketika Yesus berbicara, hal yang dia ucapkan ini akan membawa kejutan kepada orang-orang yang mendengarkan. He would say a lot of things for shock value to get people's attention. Dan kadang-kadang hal yang dia ucapkan itu membawa rasa keterkejutan kepada kita, tapi itu membawa nilai. Some people find this story quite shocking. Dan sebagian dari kisah yang dinyatakan itu juga membawa sesuatu hal yang mengejutkan bagi orang yang mendengar. My father was a Bible reader. Dan ayah saya adalah seorang yang membaca Alkitab. But he confessed this was one parable he really struggled to understand. Tetapi dia juga mengakui bahwa ada satu perumpamaan di dalam Alkitab itu yang sangat susah bagi dia untuk pahami. My father was a bank manager. Dan bapak saya adalah seorang manajer di sebuah bank. And this parable is about managing commodities including finances. Dan di dalam perumpamaan ini sebenarnya yang dibahas tentang bagaimana kita mengatur sebuah komoditas ataupun keuangan di dalam halnya. But there's a very interesting truth behind this. Tetapi ada juga kebenaran yang sangat nyata di belakang dari kisah ini. And I'm going to make some radical and shocking statements. Dan saya tahu dengan pernyataan ini akan membawa sesuatu yang mengejutkan bagi kita saat mendengarnya. And yes, you can quote me, right? Dan tentu kamu juga bisa mengutipnya nanti. Okay, so I'm going to read this story. It's a bit of a long text, but be patient with me. Jadi kisah ini agak sedikit panjang yang akan kita baca dari ayat Alkitab. Semoga kita sabar. I'm going to start from verse 1 and then we'll focus on from verse 9 to 12. He also said to his disciples, there was a certain rich man who had a steward, and an accusation was brought to him that the man was wasting his goods. So he called for him and said, what is this I hear about you? Give an account of your stewardship, for you can no longer be steward. Then the steward said within himself, what shall I do? For my master is taking the stewardship away from me. I cannot dig. I'm ashamed to beg. I've resolved what to do, that when I'm put out of the stewardship, they may receive me into their houses. So he called every one of his master's debtors to him and said to the first, how much do you owe my master? And he said, 100 measures of oil. So he said to him, take your bill and sit down and quickly write 50. Then he said to the other, how much do you owe? He said, 100 measures of wheat. He said to him, take your bill and write 80. So the master commended the unjust steward because he had dealt shrewdly. For the sons of this world are more shrewd in their generation than the sons of light. And he went on to say, and I say to you, make friends for yourselves by unrighteous mammon, that when you fail, they may receive you into an everlasting home. He who is faithful in what is least is faithful also in much. He who is unjust in what is least is unjust also in much. Therefore, if you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will give to your trust, who will commit to your trust the true riches? And if you have not been faithful in what is another man's, who will give to you what is your own? Lukas 16 ayat 1 dan seterusnya. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama,
Berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, dudukkanlah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Amen. Let's think about what this is teaching. Jadi mari kita pikirkan apa yang diajarkan. It's firstly talking about dealing faithfully. Yang pertama di sana dibahas tentang kita memperkarakan kesetiaan. Even if you don't understand the complete parable at this point, Kalaupun kamu nggak dapat memahami sepenuhnya dari perumpamaan ini, Jesus concludes by saying God is looking for people who will deal faithfully. tetapi di sana melalui perumpamaan ini Yesus mengatakan sebenarnya dia sedang berurusan dengan orang-orang yang bisa melakukannya dengan setia. Especially with their finances. Terkhususnya di dalam bidang So keuangan. apparently this is a very important point. Jadi sesungguhnya bahwa ini adalah poin yang sangat penting. So how many agree that perhaps if this was important to God, we should find out what it means? Jadi bukankah ini sesuatu hal yang penting, harusnya kita memahami apa yang menjadi penting bagi Tuhan yang harus kita lakukan. What does it mean to deal faithfully? Jadi apa sih artinya kita berurusan dengan kesetiaan? Because Jesus says in the conclusion there that if we're found faithful in a little, we'll be trusted with much. Karena kita menemukan di ayat ini juga Yesus mengatakan, jikalau kita dipercayakan dengan hal-hal yang kecil, maka perkara yang besar juga akan dipercayakan kepada kita. So let's find out what it means to deal faithfully. Jadi mari kita melihat apa sih maksudnya di sini berurusan dengan hal kesetiaan. There's another very interesting phrase here in our text, Dan ada juga hal yang lain, pujian yang lain dikatakan di dalam ayat bacaan and that is kita. found in verse 8. Dan itu kita temukan di pasal atau ayat yang ke-8. The Bible says the master commended the unjust steward. Dan di sana dikatakan bahwa sang tuan itu memerintahkan kepada bendahara yang tidak adil itu. That's what's so shocking. Itu sangat mengejutkan. When we read this, it's like a slap in the face. Jadi pada saat kita membaca ayat ini seperti sebuah tamparan di wajah kita. That's why my poor father, the bank manager, really struggled to understand this. Dan itulah alasannya juga seperti papa saya juga sukar untuk memahami hal ini. It seems like God is praising something that is dishonest. Dan kalau kita melihat di dalam ayat bacaan ini seperti Tuhan memberi pujian kepada seseorang yang tidak jujur. But how many know that cannot be true? God is a God of truth. Tetapi berapa orang juga kita menyadari bahwa itu bisa juga benar karena Tuhan adalah kebenaran itu sendiri. So what does it mean to be dealing faithfully with our resources? Jadi apa sih maksudnya kita bertanggung jawab sepenuhnya dengan sumber-sumber yang kita punya? Basically, we see that this steward was judged by how he used his master's wealth. Dan kita melihat di dalam ayat bacaan kita bagaimana seorang bendahara ini berlaku tidak adil di dalam menggunakan sumber-sumber yang tuannya itu punya. The point was he was a manager over somebody else's wealth. Jadi intinya adalah bahwa bendahara ini adalah seperti seorang manajer untuk mengatur sebuah kekayaan orang lain. This is the first thing we need to understand. Jadi inilah hal pertama yang perlu kita pahami. That we are managing things that God has given us. Bahwa kitalah yang mengatur segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. How many know we came into this world with nothing? Berapa orang kita sadar bahwa kita datang ke dunia ini tidak membawa apa-apapun. When you came out of your mother's womb, Pada saat kita keluar dari rahim ibu kita, I didn't see it, right? tentu kita tidak melihatnya ya. I didn't see it personally.
Pastor tidak melihat secara But pribadi. I guarantee you were not clutching a trillion rupiah in your hand. Tapi walaupun saya tidak melihatnya bagaimana kamu keluar dari rahim ibumu, saya tahu kamu tidak akan pernah membawa uang rupiah di dalam As you genggaman came out of your tanganmu. mother's womb, you didn't have the ignition key to your motorbike in your hand. Dan saat kamu keluar dari rahim ibu kamu, tidak ada serta-merta kunci mobil beserta atau kunci motor kamu di dalam genggaman tanganmu. You did not have the door key for your kos in your hand. Dan kamu juga tidak menggenggam kunci kosanmu di tanganmu. Or the clothes you are wearing right now. Atau baju yang kamu gunakan saat ini juga. You came out of the womb with a tiny little body. Kamu keluar dari rahim ibumu dengan tubuh yang begitu mungil kecil. Somebody fed you. Dan seseorang memberi kamu makan. And the Bible says in Corinthians, Dan Alkitab mengatakan di dalam verse 7, Korintus ayat 7. it says, what do you have that you did not receive? Jadi di sana dikatakan apa yang kamu punya yang tidak kamu terima. And if you received it, why do you act as if you didn't receive it? Dan di ayat selanjutnya dikatakan, jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri? This is an attack against this human pride that says, I own everything because I earned all this myself. Jadi itu seperti serangan kepada kita, karena kadang-kadang manusia kita berpikir bahwa aku ya pemilik semuanya, akulah yang mengerjakan untuk mendapatkan apapun yang aku punya saat ini. God challenges that. Tuhan menantang kita di dalam bidang itu. And Paul says, what do you have that you didn't receive? Dan Paulus mengatakan apa yang kamu punya dan tidak kamu miliki. Now somebody says, oh, but I worked hard for my money. Jadi mungkin ada orang mengatakan bahwa akulah yang bekerja keras untuk mendapatkan uang. But who gave you the strength? Tapi siapa yang memberi kamu kekuatan? Right? You received it. Kamu menerima Who kekuatan gave you itu. your body? Dan siapa yang memberikan kamu tubuh? Your brain. You didn't create it yourself. Siapa yang memberikan otak kamu? Bukan kamu lah yang menciptakan tubuhmu In sendiri. Deuteronomy chapter 8 verse 18. Di dalam Ulangan. Ulangan 8 ayat 18. Deuteronomy in English, okay. The Bible says, you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you the power to get wealth, that He may establish His covenant which He swore to your fathers as it is this day. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. So, firstly, remember it is God that gives you wealth. Jadi yang pertama kamu harus ingat bahwa Tuhanlah sumber dari kekayaan yang kamu punya. And then there it goes on to say, because God wants to confirm the covenant He gave to your Dan fathers. kemudian yang lainnya kita melihat Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sendiri Dia akan meneguhkan perjanjian yang Dia ikrarkannya kepada nenek moyangmu. What covenant? Perjanjian apa yang Tuhan Does berikan? anybody have that question when you read this? What covenant? What's He talking about? Jadi pada saat kita membaca ayat ini, pernahkah kita bertanya perjanjian apa yang Tuhan miliki dengan nenek moyang kita? Which one of my nenek moyang was He talking to? Jadi kalau disebut di sini nenek moyang yang mana yang Tuhan berjanji How about kepada mereka? Abraham? Bagaimana kalau kita sebut Abraham? When God said, I will bless you and you will be a blessing to the earth. Dan ketika Tuhan mengatakan kepada Abraham, aku akan memberkati engkau dan engkau akan memberkati banyak bangsa di muka bumi. That was a covenant. Itu adalah perjanjian. And God's covenant remains true to every believer. Dan perjanjian ini juga Tuhan teruskan kepada setiap orang yang percaya. That if we will remember God, Dan kalau kita mengingat kepada Tuhan, His blessing will be upon us maka berkatnya akan turun atas hidup kita. so that we can be a blessing to others. Sehingga kita pun akan menjadi berkat ke banyak orang. So let's think about using wisdom as a steward. Dan kemudian kita melihat hal yang lain bahwa menggunakan hikmat di dalam pertanggungjawaban apa yang sudah Tuhan beri kepada kita. We see here in verse 1 Dan kita melihat di sini di dalam ayat yang pertama, that this steward was accused of wasting his master's goods. dan bahwa sang bendahara ini telah dituduh bahwa dia telah menggunakan harta dari sang tuan itu tanpa bijak. So this is obviously pre-salvation.
Jadi ini adalah sama halnya seperti sebelum kita He diselamatkan. was wasting his master's goods. Jadi bendahara ini menghambur-hamburkan kekayaan tuannya. Do you know it's possible for us to waste things? Dan kalau kita berpikir, mungkinkah kalau kita menghambur-hamburkan segala sesuatu dengan tanpa kebijakan? Waste time, Membuang-buang waktu kita, waste energy, membuang-buang tenaga kita, right? Waste money. membuang-buang uang kita. This is what this man was doing. Dan itulah yang dilakukan oleh si bendahara itu. It's possible to waste money on what we call extravagance. Dan ada juga mungkin bagi kita menggunakan uang kita itu sebenarnya di luar bukan kepentingan yang harus kita mau. We always have to have the most expensive clothes, the most expensive car. Kita membeli baju yang paling termahal, kita membeli mobil yang paling mahal. Amen. You know, I'm not sure about here in Indonesia. I have a problem buying new vehicles. Jadi saya mendengarkan ada masalah di sini di orang Indonesia pada saat mereka ingin membeli kendaraan yang baru. Do you know, in Australia, as soon as you leave the car park where you bought that car, the value of that car drops about 50 million rupiah. Dan tahukah kamu sebenarnya kalau di Australia sendiri ketika kamu membeli sebuah kendaraan, begitu kamu meninggalkan parkiran dari kendaraan itu atau showroom mobil itu, harga mobil kamu itu telah turun sekitar 50%. I hate wasting money. Jadi saya benci menghambur-hamburkan uang. Personally, I would never buy a brand new car. Dan kalau saya secara pribadi saya nggak akan pernah membeli mobil dengan keluaran terbaru. I would buy it as soon as it's left the showroom. I would get the 50 million discount straight Jadi away. saya akan memilih membeli mobil kalau begitu keluar mobil itu dari showroom harganya turun sampai 50%. I'd be waiting just out the driveway. Yeah, thank you. I'll take that. Jadi begitu saya akan menunggu di parkiran, begitu mobil itu keluar saya bilang, oh ya saya akan mengambil ini. The point we're making is it's possible to waste money on extravagant spending. Jadi artinya adalah mungkin juga bagi kita untuk menghambur-hamburkan uang itu kepada hal yang tidak bermanfaat. The prodigal son in Luke chapter 15, he went and wasted his inheritance on prodigal living. Dan kemudian kalau kita melihat anak yang terhilang, dia juga menghambur-hamburkan uangnya, dia meminta warisannya dan menggunakannya semaunya dia. Amen. For a long time, I've looked at the money my wife and I have, and I've said, God, this is yours. You've just given it to me to manage. Dan apa yang menjadi pengalaman kami bersama dengan istri, segala uang dan juga kekayaan yang Tuhan berikan kepada kami mengatakan bahwa Tuhan, Engkau menitipkan harta ini kepada kami atau uang ini kepada kami untuk kami memanagenya, mengelolanya dengan bijak. I want to say something else that is radical. Dan saya mau mengatakan sesuatu yang lebih radikal lagi kepada kamu. You don't have to give money to everybody who asks you. Kamu tidak perlu harus memberikan uang kepada setiap orang yang meminta uang kepada kamu. Okay, a few amens. Hanya beberapa kata amin. Even every family member who asks you, you don't have to give money every time. Bahkan kepada anggota keluargamu pun sekalipun kamu tidak harus memberikan uang kepada mereka setiap kali mereka meminta kepada kamu. Okay, there should be a filtering system. Jadi harus ada filter atau saringan di sana, ada sistem When saringannya. it's appropriate to give. Jadi ada sebagian hal yang harus memang kita berikan, yang wajib kita beri. Now be careful, I'm not saying you should never give. Jadi kita juga harus berhati-hati di sini. Saya tidak mengatakan bahwa kamu tidak boleh memberi, tidak seperti itu. But there's times when it's appropriate and times when it's not. Tetapi yang mau kita katakan bahwa ada hal-hal yang bisa untuk kita beri dan ada hal yang tidak wajib untuk kita beri. Some people have difficulty saying no. So Dan untuk sebagian orang sukar bagi mereka untuk mengatakan tidak kepada I orang. want to encourage everybody, you must have this word in your vocabulary. No, sorry. Jadi saya ingin mengajarkan kepada setiap orang di tempat ini, kamu harus menambahkan perkataan di dalam perbendaharaan kata-katamu itu untuk mengatakan tidak kepada orang If lain. you are the sort of person that can never say no, that's a problem. Dan kalau kamu adalah tipe pribadi seseorang yang tidak bisa mengatakan tidak kepada orang lain, ini akan menjadi masalah. Sometimes lending money to people only enables their weakness.
Jadi kalau kadang-kadang kalau kamu meminjamkan uang itu kepada orang lain, kamu sebenarnya sedang memelihara mereka di dalam kejahatan If you mereka. lend money to people Kalau kamu meminjamkan uang kepada orang or lain give money atau memberi uang to people who are being irresponsible, kepada seseorang yang tidak bertanggung jawab, people who are being wasteful, orang-orang yang suka menghambur-hamburkan, people who have no sense of responsibility, orang-orang yang tidak mempunyai sikap bertanggung jawab, you are actually wasting the resources God has given you to manage. artinya adalah bahwa kamu sebenarnya menyia-nyiakan sumber daya yang Tuhan percayakan kepada kamu untuk kamu atur dengan bijak. So the word of wisdom here is don't be a soft touch. We say English soft touch meaning somebody who just gives to everybody who asks. Jadi intinya di sini yang mau Tuhan sampaikan kepada kita adalah jangan menjadi pribadi seseorang yang gampang terenyuh, gampang tersentuh. Jadi kita dengan gampang memberikan kepada Some setiap orang. people think if you're in a church you have to give money to everybody who asks. Don't need. Yeah, some people think that. Oh, jadi That is false. Jadi ada sebagian orang berpikir bahwa kamu berada di dalam gereja dan orang datang meminjam uang kepada kamu dan kamu harus memberi. Itu adalah pemikiran yang salah. As a pastor, I discourage borrowing and lending in a church. Dan sebagai seorang pendeta, saya sangat kecewa kalau ada orang di dalam jemaat gereja meminjam dan meminjamkan uang kepada jemaat di dalam It's gereja. dangerous. Itu sangat berbahaya. Amen. It can cause great emotional damage. Itu akan membawa kerusakan di dalam hati dan perasaan So kita. be very careful. Jadi kamu harus berhati-hati. If you're not sure, ask me. Kalau kamu tidak yakin, Yeah. tanya kepada pastor. That's okay. Itu nggak apa-apa kok. Don't believe anybody who says don't tell pastor. Jadi jangan percaya kepada orang yang mengatakan kalau dia mau minjam jangan bilang ke pastor ya. If they're saying that, Kalau orang that mengatakan should perkataan send itu, off an alarm. jadi itu seharusnya menjadi sebuah peringatan bagi kita. Who knows? Maybe because they're already asking 10 other people for money. Kita nggak tahu juga, mungkin saja orang itu telah melakukan hal yang sama kepada orang lain yang berbeda. Oh, that would never happen in Indonesia, would it? Atau hal ini tidakkah pernah terjadi di Indonesia? Only Australia. Atau itu terjadi hanya di Australia? Right. Can anybody say amen? Bisakah kita bilang amin? This is good preaching, Pastor. Amen. Ini adalah khotbah yang sangat baik, Pastor. I want Amin. to make another shocking statement. Jadi pernyataan yang lainnya akan mengejutkan bagi kamu adalah Not all giving is God's will. bahwa tidak semua pemberian itu Tuhan inginkan. You don't have to empty your wallet every time you come to church. Artinya tidak perlu kamu harus mengosongkan dompet kamu setiap kali kamu datang ke gereja. Have you ever heard a preacher say that? Pernahkah kamu mendengar pengkhotbah mengajarkan Okay, seperti itu? this is a first only in the Potter's House, Jadi right? ini adalah mungkin yang pertama di gereja Potter's House kamu dengar. We're breaking world records in Potter's House Bali here. So Jadi ini kita membawa rekod terbesar atau terbaru di gereja Potter's House let me Bali. say it again. Jadi biarkan saya ucapkan You kembali. don't have to give all your money to God. Artinya kamu tidak perlu harus menyerahkan semua uang kamu Every kepada time you Tuhan. come to church, I just feel so guilty. I've got to give my whole. Jadi kamu setiap kali datang gereja kamu mengatakan, oh aku merasa sangat bersalah, saya ingin memberikan semua uangku ke gereja. Don't give out of guilt. Jadi jangan kamu memberi dari rasa bersalahmu, Rather give out of faith. tetapi berilah oleh dikarenakan iman percayamu atau kesetiaanmu, Gratitude. atau dengan ucapan atau sikap Yes, syukurmu. but Iya. not out of guilt. Tetapi jangan memberi oleh dikarenakan rasa bersalah. The lesson here is God's called us to be managers, wise managers. Tetapi intinya di sini adalah Tuhan memanggil kita untuk kita menjadi seorang pengelola yang bijaksana. That means you should have a budget. Yang artinya adalah kamu harus membuat budgetmu atau pengaturannya. If you give all of your, just practically, if you give all your money to God, how are you going to pay your rent? Jadi secara sederhananya, kalau semua uang kamu berikan kepada gereja, terus gimana dong kamu membayar kosan kamu, rumah kamu? Amen. So we are called to be wise managers. That's the key. Jadi kuncinya adalah kita di sini dipanggil Tuhan sebagai pengelola yang bijaksana. So we see in this story there was a shift, or there was a converting, a change of thinking in the manager's mind. Jadi kalau melalui ayat ini kita dapat melihat bahwa ada pemikiran yang diputarkan di sana, diputarbalikkan untuk mengubah pola pikir At the kita. beginning of the story, he's going to lose his job because he was such a poor manager. Dan kemudian yang pertama kita melihat bahwa dia segera
mana mungkin dia akan kehilangan pekerjaannya oleh dikarenakan dia adalah seorang manajer atau bendahara yang tidak bertanggung jawab. But at the end of the story, his boss is saying, "Wow, you're so awesome." Tetapi di akhir dari kisah kita melihat sang tuan itu mengatakan, wah kamu luar biasa. I want that to be me. Kita bilang bahwa saya ingin menjadi seperti itu. That gives hope to everybody here. Artinya itu membawa pengharapan kepada setiap orang yang ada di Because sini. perhaps in the past we have wasted money. Mungkin di masa lampau kita juga menghambur-hamburkan uang kita. We haven't been wise. Jadi artinya kita harus lebih bijaksana. So let's understand in what way this man's thinking changed. Jadi kita harus memahami dulu cara seperti apa yang membuat pemikiran orang itu akhirnya berubah. He changed the way he managed his master's money. Akhirnya dia mengubah pola mengelola dari keuangan atau sumber daya yang dimiliki oleh sang tuan. There's definitely a message here about the way we manage our master's money. Jadi di sini sebenarnya pesan yang ingin disampaikan kepada kita bagaimana kita mengelola sumber daya yang diberikan oleh sang tuan atau Tuhan kepada kita. And we need to see that what this man did is something that we can do. Jadi kita melihat juga apa yang dilakukan oleh bendahara yang tidak setia itu bisa juga sesuatu hal yang bisa kita lakukan. He found people who were in debt to his master. Dan sang bendahara ini menemukan orang-orang yang telah berhutang kepada sang tuannya. Listen very carefully to this. Dengarkan dengan seksama kepada hal Because ini. this is not some strange story from a strange land. We can do this. Jadi ini bukan hanya seperti kisah yang aneh yang datangnya dari Australia dan diterapkan di Australia. Di sini juga bisa kita terapkan. Yeah, there's other strange lands apart from Australia. But anyway, there were people who were in debt to his master. Jadi ada orang yang mereka terlibat hutang kepada sang tuan. Do you know anybody who's in debt to God? Adakah kamu tahu atau mengenal seseorang yang mereka berhutang kepada Tuhan? Because in our situation, God is the master, right? Karena kalau melihat di dalam situasi kita bahwa sang tuan yang disebutkan di sini adalah Tuhan. If God is your master, raise your hand. Jikalau Tuhan adalah tuanmu, angkat tanganmu. Okay? God is your master. Jesus is your Lord, right? Jadi kamu menyebut Yesus adalah Tuhanmu. Some people owe God. Jadi sebagian di antara kita berhutang kepada Tuhan. Well, how do you owe God? What does Jadi that mean? mungkin kita bertanya, apa sih artinya kita berhutang kepada Tuhan? Anybody who has ever sinned owes a debt to God. Jadi setiap orang yang telah berdosa kepada Tuhan artinya kamu berhutang kepada Tuhan. Everybody for whom Jesus has died, they owe a debt to God. Dan bagi siapapun Kristus yang telah mati, bagi mereka artinya mereka itu berhutang kepada Tuhan. They are in debt. Mereka berhutang. In fact, they are so far in debt they can never pay that debt. Dan sampai sejauh ini dari hutang yang mereka miliki, mereka tidak akan pernah sanggup untuk membayarnya lunas. There's a song that says that. Dan bukankah kedengarannya aneh? I owed a debt I could not pay. Jadi saya berhutang dan saya nggak bisa melunasi hutang itu. That's the words of every honest sinner. Dan itu adalah setiap perkataan yang keluar dari hati yang jujur orang yang A berdosa. person who is in their sin really owes God a debt they cannot pay. Dan terkhususnya bagi mereka orang-orang berdosa, mereka berhutang kepada Tuhan dan itu tidak akan pernah bisa dilunasi. This steward was able to help the people with their debt. Dan bendahara yang tidak adil itu dia bisa menolong orang-orang yang berhutang. How much do you owe, my master? Dia bertanya, berapa banyak hutang yang kamu punya kepada tuanku? Wow, so much. Wow, let's help you with that. Jadi dia bilang, oh itu hutangmu sangat besar, biar saya tolong kamu untuk meringankannya. Really? Wow. Dan yang berhutang pasti akan bilang, This was benarkah? good news. Itu akan menjadi kabar yang baik Amen. bagi si berhutang. You're going to help me repay my debt? Kamu bisa menolong aku membayar dari hutangku. There's hope for me? Jadi ada pengharapan bagi Amen. aku. Can you get the feeling of what this man was sharing with these people? Jadi bisakah kamu mendapatkan perasaan yang dimiliki seorang yang berhutang itu ketika ditawarkan oleh sang bendahara ada keringanan? Amen. Do you know that we have resources from God
that other people need. Dan artinya adalah bahwa kita memiliki sumber daya yang berasal dari Tuhan, yang dimana sumber daya ini yang dibutuhkan oleh orang lain. I'm not just talking to millionaires, right? I'm talking to everybody here. Saya tidak hanya berbicara kepada mereka yang jutawan, saya berbicara kepada setiap orang yang ada di tempat ini. Amen. We have the good news. Kita punya kabar baiknya. Amen. We have the message that can set people free from their sin debt. Dan bahwa kita memiliki pesan yang bisa membebaskan mereka dari hutang dosa. We went out yesterday sharing the gospel in the beach and Renon. Dan kemarin kita pergi keluar mengabarkan kabar Injil ke Renon dan juga di pantai. We spoke to people who knew that they were sinners and separated from God. Dan kita memberikan pesan, menyampaikan pesan kepada mereka tentang dosa, bahwa dosa itulah yang memisahkan mereka dari We Tuhan. spoke to Muslims. Kita juga berbicara kepada We orang spoke to Muslim. Hindus. Kita berbicara kepada orang We spoke to Hindu. Catholics. Kita berbicara kepada orang I'm Katolik. sure we spoke to some Protestants as well. Saya percaya kita juga berbicara kepada orang-orang Protestan lainnya. But they were all the same. Tapi semuanya sama. They knew they were separated from God and they owed a debt they could not pay. Dan mereka mendapati bahwa mereka telah berdosa kepada Tuhan, dan dosa itulah memisahkan mereka daripada Tuhan, dan hutang itu tidak bisa mereka lunasi. And we gave them some good news about how that debt can be repaid. Dan kemudian kita memberi mereka kabar baiknya bagaimana hutang dosa mereka bisa dilunasi. That's one way we can help people with their debt problem. Hanya dengan satu cara kita bisa mengatasi hutang dosa ini diselesaikan. Think about what Jesus said in Luke 15:7. Dan mari kita lihat apa yang Yesus katakan di dalam Lukas 15 ayat 7. Jesus spoke about the joy in heaven over one sinner who repents. He said there's more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 just person who need no repentance. Dan Yesus mengatakan demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang yang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Think about what that's saying. Jadi pikirkan apa yang dikatakan. What gives joy to the master Jadi apa yang membawa sukacita bagi hati sang Tuhan? is when we help a sinner come to a place where their debt is paid. Yaitu pada saat kita menolong orang yang berdosa ini, kita membawa mereka kepada tempat yang dimana hutang dosa itu yang tidak bisa mereka He lunasi. doesn't rejoice over the 99 who have no debt. He rejoices over the one sinner that gets his debt paid. Dan di sana dikatakan bahwa Tuhan bersukacita, lebih bersukacita daripada melihat 99 orang yang tidak butuh pertobatan dibandingkan dengan satu orang yang bertobat. That's an amazing truth. Bukankah ini sebuah kebenaran yang sangat luar biasa? All of the angels of heaven are partying over that one sinner who reconciles his debt problem. Dan di sana dikatakan bahwa seluruh pasukan malaikat di sorga akan bersukacita oleh karena hutang satu orang yang berdosa telah diselesaikan. The Bible says we as believers are ambassadors for Christ. Dan Alkitab mengatakan kita sebagai ambasador Kristus. Just like this steward. Sama halnya seperti bendahara We ini. represent our master and all his wealth. Kita mewakili sang tuan kita dan juga semua harta kekayaan yang dia punya. And we've got the ability to disperse it. Jadi kita juga memiliki kemampuan atau kuasa kepada siapapun yang mau kita beri. Wherever we go, we can share the good news about our master's generosity. Kemanapun kita pergi, kita bisa membagikan kepada setiap orang tentang kemurahan hati sang Tuhan. Amen. We reach out to the sinner and tell them of God's mercy and love. Dan kita menjangkau orang-orang berdosa dan memberitahukan kepada mereka tentang kebaikan, kemurahan, dan kasih Tuhan. And as we do that, Dan saat kita melakukannya, our master is pleased maka Tuhan kita akan bersukacita. with the way we are distributing his wealth. Yaitu cara bagaimana kita mendistribusikan segala kekayaannya. We are giving our time, Kita memberikan waktu kita, we are giving our energy. kita memberikan tenaga kita. How many know evangelism does require time and energy, Berapa orang kita sadar di dalam penginjilan membutuhkan tenaga dan juga waktu. but it's a very, very honoring to God way of spending our time and energy. Tetapi dengan demikian pada saat kita meluangkan waktu dan juga tenaga kita, itu adalah satu hal yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Now, I haven't yet spoken about giving our finances, right? Dan kemudian juga kita mendengar tentang memberikan keuangan kita. Sharing the gospel takes time and energy.
Dan betul, dalam pengkabaran Injil ini membutuhkan waktu dan juga energi. But of course, also sometimes costs money. Dan tentu saja di dalam pengkabaran Injil ini membutuhkan yang namanya uang. Amen. Some people get this wrong. Dan sebagian orang memiliki pemahaman yang salah. They think God's command to giving means that we just go around giving our money to unbelievers. Jadi di dalam pemikiran sebagian orang, pemikiran yang salah, mereka berpikir pada saat Tuhan mengatakan kita memberi kepada orang lain, artinya mereka berpikir bahwa kita boleh memberikan uang kita kepada siapapun yang Atau kita harus memberi kepada kita orang harus yang memberi mana. uang kita kepada siapapun yang mau kita beri. I don't see that in the Bible Saya tidak melihat hal itu di dalam Alkitab. anywhere. Tidak ada satupun di dalam Alkitab. Anywhere. Dan siapa dimanapun tidak ada. The role of the church Jadi gaya dari gereja is not to go around and try to give money to all the lost sinners. yaitu bukan pergi keluar ke sana dan memberikan uang kepada mereka orang-orang berdosa atau mereka yang masih terhilang, Or to try to find housing or education or hospitals for all the sinners. atau berusaha kita memberikan tempat tinggal, kesehatan atau pendidikan kepada mereka orang-orang yang berdosa di luar sana. I'm Bukan not saying seperti it's a itu. bad thing, Saya tidak mengatakan bahwa peduli dalam hal itu adalah hal yang but buruk, it's not our calling as believers. tetapi bukan itulah panggilan utama kita sebagai orang percaya. Amen. Because many times those people are in trouble because they're not right with God. Tetapi kadang-kadang kita memiliki masalah dalam hal mengerti ini karena kita tidak memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Rather, our contribution should be to help them repay their debt to God. In Dan- other words, to reconcile with God. Dan seharusnya kita kontribusi yang bisa kita lakukan adalah memperdamaikan mereka yang berdosa dengan Tuhan. When we saw those announcements just on the screen, Dan pada saat kita melihat pengumuman sama halnya seperti yang kita lihat di a layar, couple being launched into Pakistan, bahwa ada pasangan yang diutus ke Pakistan another one into the Cook Islands, dan pasangan yang lain itu ke Pulauan Cook. brother Blake going off to Cranbourne, was it? Dan saudara kita Blake pergi ke Cranberry. They're going off to help people find eternal life through Jesus Christ. Jadi artinya bahwa Tuhan mengutus orang-orang yang akhirnya bisa menolong orang itu untuk menemukan Kristus di tempat-tempat itu. Amen. That means that and this costs money, of course. Dan tentu saat mengutus pasangan seperti ini butuh biaya. Sending our churches to Pakistan has cost a lot of money. Dan saat pasangan ini diutus ke Pakistan butuh biaya yang besar. Even those brothers who came to join us for the rally, those 5 brothers, that cost quite a lot of money. Dan bahkan tim dampak 5 orang saudara kita yang datang ke sini, mereka juga membutuhkan biaya yang sangat besar untuk datang And ke we help Bali. with that Dan kita menolong hal itu because we believe those 5 men have the potential to change their nation. karena kita juga percaya bahwa kelima orang ini juga memiliki potensi untuk mengubah bangsa mereka. There are some men here Ada beberapa orang di sini that in the future God will also invest and entrust you with wealth so that you can also impact people. bahwa suatu hari nanti bahwa Tuhan juga bisa mempercayakan kekayaan itu kepada kamu, sehingga melalui kekayaanmu itu juga kamu bisa membawa dampak kepada orang lain. I want to bring this to a close. Dan saya akan menutup dengan hal ini. The conclusion is God has given us all resources Dan bahwa kesimpulannya bahwa Tuhanlah yang memberikan sumber daya kepada kita. that we can either hold to ourselves or we can share. Pilihannya adalah sumber daya itu bisa kita hanya pegang untuk diri kita sendiri atau kita bagikan kepada orang We lain. have time, Kita punya we waktu, have energy, kita punya we tenaga, have finances. kita punya keuangan, These are all limited. dan Semuanya terbatas. semuanya ini terbatas. But we can choose who and when we're going to share these things. Tetapi kita bisa memilih kepada siapa mau kita bagikan dan kapan kita bagikan. But with the faithful steward, Tetapi kita melihat pengelola yang setia, he discovered an incredible truth dia menemukan kebenaran yang sangat luar biasa. that if he shared his resources in a way that pleased his master, Pada saat dia membagikan sumber dayanya dengan cara yang Tuhan berkenan atasnya, that would release great blessing akhirnya itu akan melepaskan berkat yang sangat luar biasa in his life di dalam hidupnya and also to many others. dan juga ke banyak-banyak orang. He was able to bring good
news. Dia juga akhirnya dapat membawa kabar baik. Set many people free from their debts. Dan akhirnya banyak orang yang dibebaskan dari hutang dosa. And his master was not angry. Dan Tuhan itu menemukan hal itu dan dia tidak marah. That's why people struggle with this text. Dan itulah alasannya kenapa pada saat orang membaca ayat ini bergumul. Why wasn't the boss angry? Kenapa sang tuan itu nggak marah? He's just been given away his master's money. Karena sang bendahara ini telah memberikan uangnya secara murah hati. But his master was pleased. Tetapi sang tuan itu justru senang atas tindakan itu. Because this was exactly the master's heart. Karena sebenarnya itulah justru apa yang menjadi hati sang tuan And this itu. is the heart of God. Dan itu juga lah yang menjadi hatinya God Tuhan. loves the sinner. Tuhan mengasihi orang-orang He berdosa. wants them to be saved. Dia menginginkan supaya mereka There's diselamatkan. nothing more important to the heart of God. Tidak ada lagi yang lebih penting daripada apa yang menjadi tujuan utama hati Tuhan. He's incredibly generous. Dia Tuhan yang begitu sangat murah And he hati. finally found a steward whose heart was lined up with his. Dan akhirnya dia menemukan seorang pengelola yang setia, yang akhirnya hatinya selaras dengan hati Tuhan. And God says, well done. Dan akhirnya sang tuan itu mengatakan, selamat kepada hambaku. Amen. He commended him. Dan dia perintahkan kepada dia. Amen. So I wonder if you have solved the riddle this morning. Jadi saya ingin mengetahui apakah kamu memiliki jiwa yang sungguh-sungguh hari The ini. riddle. Solve the riddle means, sudah mendapat jawaban buat pertanyaan yang sangat penting. Yeah? And the riddle was, how can the unjust steward be wise? Jadi apakah kita sudah mendapatkan jawabannya? Kok bisa bendahara yang tidak setia ini tetapi dia bertanggung jawab? How could God reward a man when he was the unjust steward? Jadi bagaimana bisa sang tuan ini menghargai seorang yang tidak adil? Because this man saw beyond just calculating facts and figures. Karena sang tuan ini melihat bahwa yang dilakukan oleh si bendahara ini adalah melampaui hanya sekedar menghitung uang. He entered another dimension, and that dimension is a dimension of grace. Dan dia memasuki sebuah dimensi atau ranah yang lain yang disebut adalah dimensi kasih karunia. My father could never understand this Dan ayah saya tidak pernah memahami hal ini. simply because he didn't understand grace. Sesederhana karena dia tidak memahami apa itu arti He kasih couldn't karunia. understand that God was so willing to freely forgive people for their sin. Dia tidak sanggup memahami bahwa Tuhan sungguh-sungguh ingin mengampuni orang-orang yang berdosa dan membebaskan mereka. In his mind, everybody should pay for their own sin. Dan di dalam pikirannya adalah bahwa setiap orang harus membayar oleh dosa mereka sendiri. But here what Jesus is saying, no, the master is pleased to share his wealth. Tetapi di dalam ayat bacaan ini kita melihat sang tuan mengatakan dia berbahagia, dia senang karena bendahara ini membagikan kekayaannya kepada orang lain. But he wants you and I to help him share it. Tetapi Tuhan menginginkan supaya kamu dan saya membagikan sumber daya yang sudah Tuhan berikan itu. If he can find people that will help him share his wealth, Dan kalau Tuhan bisa menemukan orang-orang yang bisa membagikan sumber-sumber daya yang Tuhan punya, he'll be very pleased. dia akan sangat berkenan. He'll bless you. Dia akan memberkati engkau. And through you, the world can be saved. Dan melalui engkau bangsa juga bisa diselamatkan. That's God's heart. Itulah hatinya Tuhan. He's a generous God. Karena dia Tuhan yang murah hati. This is incredibly good news for everybody here this morning. Dan ini adalah sebuah kabar baik yang sangat luar biasa bagi setiap orang di tempat ini. If you are away from God, Karena kalau kamu jauh dari Tuhan, if you owe God a debt, kalau kamu adalah seorang yang berhutang kepada God Tuhan, wants to forgive you. Tuhan ingin memulihkan atau He wants to mengampunimu. release you and give you hope. Dia ingin melepaskanmu dan memberikan engkau pengharapan. If you are one who you have already received forgiveness, Dan kalau kamu adalah seseorang yang telah menerima pengampunan itu, you can join the rest of us in sharing that good news. artinya kamu bisa bergabung dengan kita orang-orang yang bisa mengabarkan kabar Injil itu So kepada setiap many orang. others can have life. Sehingga banyak orang lainnya akan memiliki kehidupan. Let's pray. Mari kita berdoa. Every head's bowed. Setiap kepala ditundukkan. Appreciate your patience.